Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan tema menang atas pencobaan, yang kita ambil di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menang atas pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang Anda hadapi sekarang ini? Mungkin Anda sedang mengalami suatu pencobaan, engkau sedang mengalami tantangan hidup, engkau sedang mengalami ujian dalam hidup, Anda sedang menghadapi masalah yang besar saat ini. Anda mungkin sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, apalagi sekarang ini di saat-saat COVID-19, dan Anda mungkin saat ini sedang dipecat, Anda mungkin bisnis Anda sedang menurun, dan engkau sedang menghadapi masalah dalam hidup dengan keluarga, suami atau istri, dan Anda seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mau seolah-olah menyerah, Anda seolah-olah mau ambil bendera putih dan berkata sama Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi, saya nggak sanggup lagi, lebih baik saya dipanggil oleh Engkau. Pencobaan yang saya alami Tuhan sekarang ini itu begitu berat. Tapi ada berita firman Tuhan pada saat ini buat kita, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita ketika kita menghadapi suatu pencobaan. Dikatakan di sini dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu ayat 13 awal. Lalu dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jaminan firman Tuhan buat kita pada saat ini bahwa ketika kita menghadapi sesuatu pencobaan dalam hidup ini, sekali lagi, ketika kita menghadapi suatu pencobaan dalam hidup ini, apa pencobaan besar, kecil, sedang, tapi firman Tuhan katakan bahwa firman katakan kamu dapat menanggungnya. Saya mau berkata kepada Anda yang menonton video ini, kepada Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berkata, apa yang sedang Anda hadapi sekarang ini, kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya dan saudara bisa menanggung pencobaan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Kita bisa menanggungnya. Mari berkata dengan saya bisa menanggung pencobaan yang saya alami. Karena ada jaminan firman Tuhan. Kenapa sih kita bisa menanggung semua pencobaan yang kita alami? Mari kita lihat, dikatakan di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pencobaan yang kita alami, semua pencobaan dalam hidup kita ini, apakah itu besar, sedang, kecil, itu semuanya biasa. Pencobaan yang kita alami adalah yang membuat itu kita tidak bisa atau besar karena paradigma kita, karena pikiran kita bahwa pencobaan itu besar. Tapi dari kacamata firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Mari kita memakai kacamata firman Tuhan untuk berkata setiap pencobaan yang saya hadapi, untuk apa yang saya hadapi di depan saya, itu adalah biasa. Sehingga ketika kita sudah menganggap bahwa segala sesuatu biasa, maka kita akan mudah melewatinya. Kita ada keberanian untuk menghadapinya. Kita ada semangat untuk menghadapinya. Kenapa kita sulit untuk menghadapi? Karena kita sudah berpikir terlalu besar,
terlalu besar, terlalu berat, sehingga pikiran kita itu menjadi down dan kita mulai tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah mau menyerah. Ayo kita lihat kebesaran daripada Tuhan. Ayo kita lihat dari kacamata firman Tuhan bahwa sebenarnya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Yang berikut dikatakan di sini, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Wow, poin yang kedua adalah di mana ketika kita menghadapi sesuatu pencobaan, tantangan dalam kehidupan ini, persoalan dalam hidup ini, bahwa dikatakan sebenarnya bahwa itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya power, kita punya kuasa dari Tuhan untuk berkata saya mampu, saya sanggup untuk menghadapinya. Ada kekuatan ilahi dari Tuhan, ada jaminan firman Tuhan dari Tuhan. Ada sesuatu dari Tuhan. Karena kekuatan daripada Allah, kekuatan firman itu melebihi kekuatan daripada pencobaan kita. Kekuatan firman, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan melebihi apa yang kita alami, ujian, tantangan dalam hidup ini. Kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Ketika kita meyakini akan hal itu, maka kita akan menang atas setiap pencobaan-pencobaan kita. Persoalannya karena kita berkata pencobaan itu begitu besar. Pencobaan itu menekan hidup saya. Pencobaan itu, tantangan hidup itu begitu berat. Sehingga kita tidak memperoleh kekuatan. Kekuatan kita sudah dikalahkan dengan pencobaan kita. Tapi kita mau berkata bahwa Allah itu setia. Ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang setia artinya Dia akan datang kepada kita memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita mendapatkan kekuatan sehingga kita mampu untuk menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Ayo berserah kepada Roh Kudus. Minta kekuatan ilahi dari Roh Kudus. Maka saya percaya kita akan menang atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Bukankah itu sudah dibuktikan dengan kuasa Tuhan kepada orang Israel, di mana orang Israel bisa menyeberangi laut. Sebenarnya tidak bisa, tapi bisa Tuhan lakukan. Bukankah Tuhan sudah melakukannya kepada bangsa Israel? Diberikan mana dari sorga dan daging dari sorga. Bukankah Tuhan sudah menyatakannya? Mujizat-mujizat Tuhan ketika Yesus ada di dunia ini. Dan itu sebabnya mujizat masih terjadi. Ayo andalkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan menang atas pencobaan kita. Oh, poin yang ketiga ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Oh haleluya, haleluya. Oh begitu bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Tuhan tidak membiarkan kita karena sudah rencana Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Ayo terus ikut Yesus. Karena Yesus memberikan kepada kita jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ayo berikan tangan kita untuk berkata, Tuhan ini tangan saya, pegang tangan saya. Dan saya percaya saya akan keluar dari pencobaan-pencobaan yang saya alami. Ayo berikan hatimu untuk Tuhan memimpin engkau. Berikan hidupmu dan berkata, Tuhan saya percaya. Karena ada jaminan dari engkau. Pada waktu aku dicobai, engkau akan memberikan kepadaku jalan keluar. Ini kata firman Tuhan. Ayo kita amini firman Tuhan. Ayo berikan hati kita kepada Tuhan. Adopsi perkataan-perkataan Tuhan ini dalam hidup kita.
Saya percaya kita akan menang. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita ada di dalam pencobaan. Puji nama Tuhan, bangga dengan Tuhan. Dan dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh haleluya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Oh berita baik firman Tuhan saat ini. Ada 3 hal kenapa kita menang atas pencobaan kita. Poin yang pertama, karena ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan yang kedua, ternyata bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, ternyata pencobaan yang kita alami, Tuhan sudah sediakan jalan keluar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di antara kita saat ini sedang mengalami pencobaan, tantangan hidup, ujian? Mari saya akan doakan buat kita semua yang mengalami. Angkatlah tangan saudara. Arahkan tanganmu di layar monitor atau layar handphone. Saya berdoa buat Anda semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar-pendengar yang mendengar video ini, mendengar firman Tuhan ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang menghadapi pencobaan yang begitu berat, tantangan dalam hidup mereka yang berat, seolah-olah tidak bisa mereka untuk hadapi. Tapi ada jaminan firman Tuhan saat ini bahwa ada jalan keluar, kami bisa menanggungnya. Dalam nama Yesus aku berkata dalam nama Yesus, mereka bisa menanggung semua pencobaan-pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.